Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas AC jenis inverter ya. Jadi AC inverter ini secara fisik mempunyai kesamaan dengan AC jenis yang non inverter. Kita akan membahas atau melihat isi di dalam AC inverter ini. Kita akan bongkar dulu bagian outdoor atau bagian luarnya. Ini adalah bagian outdoor AC inverter. Komponennya di sini ada kipasnya, kemudian di sini ada kondensornya, kemudian kompresornya di sini sama. Kemudian yang membedakan ini ada modulnya, modul inverternya di sini. Kemudian dilengkapi beberapa sensor. Di sini ada sensor suhu menggunakan jenis termistor ya. Ini ada beberapa. Kita nanti akan lihat satu persatu bagian-bagian dari AC inverter ini. Bagian pertama ini bagian terminal kabelnya. Di sini ada 4 kabel, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di bawah ini ada 3, 1, 2, dan 3. Yang di bawah ini adalah kabel masukan, listrik masukan ke sini, fasa, netral, dan grounding. Kemudian yang di atas ini kabel yang menuju bagian indoor yang di dalam. Ada fasa, netral. Kemudian di sini ada kabel untuk data atau sinyalnya ini. Kemudian di sini kabel groundingnya. Karena di sini kekurangan kabel, maka dikasih ganti kabel yang warnanya biru. Kemudian pemasangan di sini sudah ada kodenya ya, 1, 2, dan 3. Kemudian ada grounding. Ini tidak boleh terbalik ke bagian indoornya, harus sesuai dengan warnanya ini. Harus sesuai, atau kabelnya harus sesuai. Kita akan lihat bagian indoornya ya. Kita akan lihat bagian pemasangan di indoor. Nah, seperti ini. 1 coklat, kedua biru, ketiga warna kuning, kemudian keempat atau groundingnya warna biru. Jadi ini sesuai dengan gambar yang ada di outdoor dan tidak boleh terbalik ya. Ini bagian untuk terminalnya atau pemasangannya. Yang kedua ini bagian kompresornya ya. Kompresor di sini beda dengan kompresor AC yang non inverter. Ini jenisnya adalah kompresor 3 fasa DC motor ya. 3 fase DC motor. Jenisnya itu. Kemudian kalau kita lihat dalamnya seperti ini ya. Ini 3 pas DC motor. Kemudian di sini dilengkapi, kalau di AC non inverter di sana ada overload ya. Kalau di sini jenis overloadnya berbeda. Jenis overloadnya seperti ini. Ini kayak termostat ya. Termostat. Jadi ada pengatur suhu. Jadi kalau panas nanti dia akan mendetek dan memerintahkan atau memutuskan jalur di sini. Ini overloadnya jenisnya seperti termostat. Ini ada tulisan 120 Y306. Jenis seperti termostat. Jadi kalau panasnya berlebih, panas kompresor ini berlebih, ini yang akan mendeteksi. Overloadnya jenisnya seperti ini. Kalau overload di AC non inverter itu berdasarkan arus ya. Kalau arus melebihi dari kapasitas atau kemampuan, dia akan panas dan memutuskan aliran listrik. Kalau di sini kalau kompresornya panas,
Nah, di sini yang akan memutuskan aliran listriknya. Ini listriknya 3 pas ya, 3 fasa. Nah, kemudian tegangannya berapa? Tegangannya 120. 3 pas 120. Kompresor ini pada saat hidup awal itu tegangannya sekitar 80-an, 85 gitu ya. Jadi pada saat kompresor jalan pelan itu sekitar 80. Kemudian nanti kalau bekerja atau bekerja maksimal ini tegangannya sekitar 119 atau 120 volt. Jadi kalau kita ukur ini sekitar 115-an ya, 115-an pada saat kerja maksimal. Nah, ini bagian kompresornya ya. Jenisnya berbeda dengan kompresor non inverter. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada kipas ya. Kipas ini juga menggunakan motor jenis 3 pas ya. Motor ini 3 pasa. Bukan jenis motor yang 1 pas seperti yang non inverter ini menggunakan motor 3 pas. 3 pas sama dengan kompresor ya. 3 pasa. Bagian yang keempat yaitu pipa kapiler ya. Kalau kita di AC non inverter itu ada pipa kapiler. Tapi kalau jenis inverter, pipa kapilernya modelnya seperti ini. Namanya bukan pipa kapiler ya. Tapi cara kerjanya sama dengan pipa kapiler. Seperti ini. Jadi pengaturan keluar masuknya refrigeran ini diatur oleh ini. Nah, diatur. Jadi berapa besar dan kecilnya lubangnya itu yang ngatur adalah sudah dikontrol oleh modul ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini arahnya ke modul ya. Di sini untuk mengontrol besar kecilnya lubang di dalam sini. Ini prinsip kerjanya kayak pipa kapiler atau TXV ya. TXV-nya. Bagian kelima AC inverter ini dilengkapi dengan sensor suhu. Nah, di sini yang pertama ada sensor suhu atau termistor ya. Termistor jenis tabung. Di sini di pangkal atau masukan dari kondensor ya. Setelah dari kompresor masuk menuju ke kondensor, ini ada sensor suhu. Kemudian yang kedua di sini ada di belakang. Ini juga sama. Ini juga sensor suhu di bagian pipa. Jadi untuk mengukur suhu di pipa. Pipa ini pada saat AC on, kemudian sirkulasi freon ada, pipa-pipa di sini akan terasa hangat atau panas ya. Jadi kalau tidak ada freonnya, nah di sini juga bisa sebagai pendeteksinya adalah sensor tadi. Yang ketiga sensornya di sini ada juga di belakang ya. Nah ini sensor udaranya, sensor udara di bagian outdoor. Jadi dilengkapi oleh sensor udara mendeteksi suhu di bagian outdoor. Ini adalah ini. Ya. Itulah bagian-bagian dari sensor yang ada di outdoor unit jenis AC inverter ini. Bagian keenam di sini ada modul ya. Modul ini yang mengatur semua aktivitas AC inverter.
Jadi yang mengatur semua kebutuhan daya, kapan dia akan hidup, kapan dia akan mati, bisa diatur oleh modul ini. Jadi modul ini yang mengatur aktivitas AC. Kemudian di sini juga yang merubah listrik dari AC menjadi DC. Kemudian setelah jadi DC dirubah menjadi AC lagi atau inverternya, ini juga di modul sini. Jadi kita akan melihat, kita akan lepas AC-nya bagian mana sih yang merubah AC ke DC, kemudian DC ke AC-nya. Kita akan lepas modulnya. Ini bagian terpenting dari AC inverter ya. Di sini ada modul. Modul ini yang mengatur semua kegiatan AC inverter itu. Jadi yang disebut inverter itu adalah merubah listrik DC menjadi listrik AC. Nanti di mana perubahannya kita akan jelaskan. Bentuknya seperti ini ya modulnya. Kalau kita lihat dari bawah sini, di sini ada dioda brid. Dioda brid ini fungsinya merubah listrik AC menjadi listrik DC. Ya, ini dirubah dulu dari AC menjadi DC. DC di sini tegangannya mencapai 300 volt DC karena di sini ada elko-nya. Elko-nya ini dirubah menjadi DC. Dari DC ini baru dirubah menjadi AC. Dirubah menjadi AC. Di sini ada IC IPM. IC IPM ya. IPM itu ada yang menyebutkan Intelligent Power Module. Ya, ini Intelligent Power Module, atau ada yang menyebut juga Inverter Power Module. Kita sebut saja IPM. IPM di sini ada dua. Yang pertama di sini untuk menghidupkan kompresor. Kompresor ini menggunakan IPM-nya sendiri. Ini ada tegangan UVW. UVW ya. UVW artinya 3 pas. Jadi keluaran dari IPM ini adalah 3 pas. Nah, kita lihat seperti ini. Ini IPM pertama, ini arahnya ke bagian kompresor. Kemudian di sini ada IC lagi. Ini juga IC IPM. Fungsinya untuk mengatur kecepatan kipas blowernya di sini. Nah, ini juga menggunakan inverter atau IC inverter atau IPM. Ini ya. Jadi tegangan listrik dari AC kemudian dirubah menjadi DC, DC dirubah menjadi AC oleh IC IPM. Jadi untuk menghidupkan kompresor dan menghidupkan kipas. Di modul di sini juga ada beberapa tegangan. Ada beberapa tegangan. Yang pertama itu ada tegangan 12 volt ya. 12 volt itu biasanya untuk menghidupkan ini namanya relay. Relay ini dihidupkan oleh tegangan 12 volt DC biasanya. Tegangan 12 volt DC. Kemudian di sini ada IC atau microcontrollernya atau micron. Nah, di sini disuplai tegangan 5 volt. 5 volt. Itu ya. Ini sudah elektronik mainnya. Jadi gambarannya seperti itu, bahwa di modul inverter ini prinsipnya adalah merubah listrik AC menjadi DC yang dilakukan oleh ini dioda brid atau jembatan.
Kemudian setelah menjadi DC dirubah lagi menjadi AC yang disebut sebagai inverternya. Yang merubah adalah IC IPM ini. Ini kita nggak bisa melihat tipenya ya, karena tipenya tertutup atau terhalang. Kita harus lepas dulu baru kelihatan tipenya. Harga IC-nya juga lumayan ini. 1, 2. Nah, itu gambaran untuk modul bagian outdoor AC inverter ya. Itu tadi adalah bagian-bagian di AC jenis inverter ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kemudian untuk bagian indoornya kita akan bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.